Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1907 pasti akan bertempur. Thomaskin menolak dan meremehkannya. Orang-orang ini jelas-jelas datang untuk membuat masalah, dan dia tidak takut pada mereka. Apakah kamu melihatnya, kakak senior Lin? Bukan kami yang tidak ingin memberimu wajah, tetapi ada seseorang yang tidak tahu malu. Hahaha. Tatapan Aldini sedikit menyipit, orang baru ini harus diberi sedikit pelajaran, untuk menunjukkan padanya apa itu jahatnya hati manusia. Eri Lin diapit di tengah sekarang, dan sangat kesulitan. Dia pasti harus memihak pada Thomaskin, tetapi dia tidak memberikan wajah sedikit pun, dan juga tidak ingin meminta maaf. Tampak seperti seekor keledai yang keras kepala, bagaimana mungkin dia akan meminta maaf. Sedangkan di sisi lain, Aldini dan yang lainnya mengandalkan alasan dan bukti yang mereka miliki, serta orang yang banyak untuk membuli orang lain. Meskipun kamu mempunyai cara, Thomaskin tetap bersikeras tidak mau menundukkan kepalanya. Dengan saling tidak mau mengalah seperti itu, muncullah konfrontasi dalam sekejap. Bahkan jika dirinya adalah kakak senior, dia juga tidak ada cara sama sekali karena mereka memiliki inisiatif mutlak sekarang. Satu-satunya harapan adalah pada Thomaskin, tetapi dia masih begitu keras kepala. Bisa-bisanya kalian memainkan trik merampok. Pedang di tanganku ada di sini. Apakah kalian benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Thomaskin tersenyum dingin, tangannya memegang 7 bintang jurang naga dengan pedang mengarah ke Aldini. Dia berdiri dengan tegak dan tenang. Tetapi pada saat itu, Aldini malah mengerutkan kening. Orang ini terlalu sombong. Di dalam Kunlun, sangat dilarang untuk saling menghunus pedang dengan senior dan junior. Situasi ini pasti tidak akan berakhir jika tidak ada yang mati. Bagaimana mungkin Aldini dan yang lainnya tidak marah? Kakak senior Lin, kamu juga telah melihatnya. Sekarang terlepas dari ada yang terlebih dahulu membuat kesalahan, dia malah berinisiatif untuk memprovokasi kami. Hahaha, benar-benar konyol. Sangat konyol. Mengapa Kunlun kita kedatangan orang yang begitu tidak tahu diri? Benar, apakah dia benar-benar berpikir kami mudah untuk dibuli? Bukankah ini membuli orang? Kami tidak akan pernah setuju. Kakak senior Lin, jika kamu tidak menegakkan keadilan untuk kami, maka kami akan mendapatkan keadilan ini kembali sendiri. Eri Lin merasa sangat tidak berdaya, dia juga ingin menegakkan keadilan untuk mereka. Tetapi Thomaskin tetap menolak untuk diminta mengakui kesalahan. Tampaknya itu lebih sulit daripada mencapai langit. Tidak bisakah kalian berbicara dengan damai? Sesama orang Kunlun, turunkan pedangmu, Thomaskin. Ini adalah aturan Kunlun kita, tidak boleh saling menghunus pedang dengan senior dan junior kita. Eri Lin berteriak dengan suara rendah. Masalah sudah terjadi, kakak senior Lin. Ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Hari ini aku akan memberimu wajah yang cukup. Aku memberinya 2 jalan, dia berlutut dan bersujud kepada kami untuk mengakui kesalahannya sekarang, atau beri aku pedang itu, maka masalah ini akan selesai. Jika tidak, kita tidak akan pernah selesai. Aldini berkata dengan tatapan muram, dan menatap Thomaskin dengan erat. Thomaskin mencibir. Dia tidak peduli dengan itu. Sikapnya ini membuat Aldini dan yang lainnya semakin marah. Menyuruhku bersujud untuk mengakui kesalahan kepada kalian. Apakah kalian tidak salah minum obat? Sekelompok idiot, aku ada di sini, datanglah jika kalian memiliki kemampuan. Palingan hanya akan bertempur antar hidup dan mati. Bukankah kalian ingin mencari masalah? Sekarang aku, Thomaskin menemani kalian sampai akhir. Thomaskin berdiri dengan sombong, dan berkata dengan suara yang dalam. Eri Lin benar-benar tidak berdaya, bahkan dia juga tidak bisa mengatur masalah ini. Tidak tahu malu, apakah kamu tahu siapa yang kamu singgung sekarang?
Hanya dengan kemampuan kamu seorang murid baru saja, kamu ingin menantang kami semua. Kamu benar-benar terlalu percaya diri, hahaha. Aku benar-benar ingin melihat seberapa hebatnya anak ini sekarang. Berani-beraninya melawan kami. Kakak senior Ni sudah memberinya wajah yang cukup, dan ada kakak senior Lin juga di sampingnya, tetapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika begitu, maka dia hanya bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Orang-orang di belakang Aldini sudah tidak sabar ingin mencoba. Erilin juga tidak menyangka bahwa Aldini dan yang lainnya akan membuat masalah hingga pada titik ini. Sama sekali tidak dapat dilerai lagi, dan yang terpenting adalah Thomas Kin juga tidak dapat membalikkan keadaan lagi. Orang ini lebih membabi buta daripada orang yang babi buta. Dia tidak bisa mentolerir benda sekecil apapun di matanya. Bukankah ini sudah pasti akan bertempur? Bab 1908 tidak layak untuk diceritakan kepada orang luar. Kamu tidak perlu memberi wajah untuk kakak laki-laki seperguruan Lin. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan kakak laki-laki seperguruan Lin. Jangan libatkan kakak laki-laki seperguruan Lin ke dalam masalah ini, kalian masih tidak pantas. Tatapan Thomas Kin sedingin es. Orang-orang ini jelas datang untuk dirinya sendiri, ataupun untuk pedang di tangannya. Dia sama sekali tidak menduga mereka akan berkata dengan begitu masuk akal sekarang. Baru saja memasuki Gunung Kunlun, bisa-bisanya sudah ada orang yang mencari masalah dengannya. Kamu masih berani berdalih. Kamu menggali gua di sini dan mengganggu begitu banyak dari Karni. Kamu tidak hanya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, tetapi kamu bahkan bersikap keras. Jika ini digantikan dengan orang lain, siapa yang bisa tenang? Kakak laki-laki seperguruan Lin, kamu adalah seorang murid paman pertama seperguruan, kamu seharusnya lebih tahu keseluruhan masalah ini. Kami tidak bermaksud untuk tidak melepaskannya, tetapi dia yang sangat ingin bermusuhan dengan kami. Kami tidak punya pilihan selain mengatakan itu. Kami semua terpaksa. Aldini menghela nafas. Di saat ini, mereka pasti tidak akan melepaskan Thomas Kin. Bahkan jika Erilin berada di sampingnya, itu juga sama sekali tidak ada pengecualian. Dan sejak awal, mereka memang datang untuk mencari masalah. Karena mereka datang atas utusan kakak senior laki-laki seperguruan, Witzer Zhao. Mereka harus memberi orang ini sedikit pelajaran. Begitu baru saja memasuki Gunung Kunlun, dia sudah menggoda adik perempuan seperguruan mereka. Apakah ini masih bisa dibiarkan? Begitu mendengar bahwa adik perempuan seperguruan digoda, semua orang menjadi marah, dan tanpa ragu-ragu, mereka harus memberi pukulan fatal kepada orang ini. Jika bisa mengusirnya dari Kunlun, itu akan lebih baik. Tetapi sekarang tampaknya orang ini terpancing dengan sangat cepat. Dengan cara ini, mereka pun tidak perlu bersusah mencari alasan lagi. Ini saja sudah cukup sulit baginya. Padahal dia tahu bahwa dirinya adalah orang baru, tetapi masih begitu berani, mereka pasti harus memberinya pelajaran. Erilin juga tahu dengan sangat jelas bahwa orang-orang ini jelas-jelas ingin melawan Thomas Kin dan ternyata benar seperti yang dia duga. Dan dia masih begitu percaya diri, jadi mereka pasti akan menghajarinya. Jika kamu bisa menundukkan kepala, mungkin masalah ini akan dapat dihindari begitu saja, tetapi jika kamu memaksa harus bertentangan dengan mereka, maka aku tidak dapat membantumu. Erilin tidak berdaya. Dia juga ingin menengahi, tetapi Thomas Kin terlalu tidak memberi wajah, Hais. Bagaimanapun, Thomas Kin adalah adik laki-laki seperguruannya sendiri, guru menyerahkan dia kepadanya, jadi dia pasti bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Thomas Kin, tetapi sekarang situasinya sudah di luar kendalinya, sekarang mereka telah menjadi pihak yang mengaduh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang orang lain. Awalnya ini adalah masalah yang sangat-sangat kecil, tetapi karena Thomas Kin bertentangan dengan Aldini dan yang lainnya, sehingga mereka memperbesar masalah ini hingga tiada batasnya.
Awalnya bisa lolos dari masalah ini, tetapi Thomas Kin benar-benar memaksakan diri untuk maju. Kedua belah pihak sudah memulai pertempuran, sama sekali tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Jika kamu terus bertekad untuk bertindak dengan caramu sendiri, maka aku akan memberi tahu ramuan kedua. Erilin akhirnya mengeluarkan cara terakhirnya, tetapi pada saat ini, Aldini dan yang lainnya sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Erilin. Jika di hari biasanya, mungkin mereka akan menahan diri, tetapi kali ini mereka datang atas utusan kakak laki-laki seperguruan Zhao, Witzer Zhao. Meskipun terjadi apa-apa, hukum tidak akan menghukum banyak orang. Bahkan jika harus dihukum, mereka juga tidak akan dihukum. Apalagi, mereka juga melakukannya untuk membalas dendam adik perempuan seperguruan. Meskipun guru tahu keseluruhan kejadian ini, dia juga pasti akan memaafkan mereka. Jadi kali ini mereka mempertaruhkan semuanya, untuk bertempur dengan Thomas Kin sampai akhir Thomas Kin mendengarnya, ternyata orang-orang ini adalah murid dari paman kedua. Tampaknya paman kedua sudah siap untuk mengambil tindakan pada dirinya. Kakak laki-laki seperguruan Lin masih tidak tahu apa yang terjadi dengan masalah ini, tetapi Thomas Kin sangat mengerti bahwa alasannya tidak layak untuk diceritakan kepada orang luar.